Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif dengan mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Irni Latifah Irsal MPD dan anggota kelompok kami yang pertama Iis Friani dengan NIM 2571003, yang kedua Nirdahul Hasanah dengan NIM 2571008, dan yang ketiga Purnamasari dengan NIM 2571009, dan yang keempat Putri Ulandari dengan NIM 2571010. Langsung saja, di sini kami akan membahas materi mengenai metode penelitian kualitatif. Perlu diketahui, pengertian metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, atau sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif itu lebih menekankan makna daripada generalisasinya. Selanjutnya adalah kapan metode penelitian kualitatif itu digunakan. Perlu diketahui bahwasannya metode kualitatif digunakan untuk kepentingan yang berbeda bila dibandingkan dengan metode kuantitatif. Berikut ini dikemukakan kapan metode kualitatif itu digunakan. Yang pertama adalah bila masalah penelitian itu belum jelas, masih remang-remang, atau mungkin malah masih gelap. Kondisi semacam ini cocok diteliti dengan metode kualitatif, karena peneliti kualitatif akan langsung masuk ke objek melakukan penjelajahan dengan grand tour question, sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas. Yang kedua adalah untuk memahami makna di balik data yang tampak. Yang ketiga itu adalah untuk memahami interaksi sosial. Nah, interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diurai kalau peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif, dengan cara ikut berperan serta wawancara mendalam terhadap interaksi sosial tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah memahami perasaan orang. Nah, untuk perasaan orang itu sulit dimengerti kalau tidak diteliti dengan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, wawancara yang mendalam, dan observasi berperan serta untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang tersebut. Yang kelima adalah untuk mengembangkan teori. Untuk metode kualitatif yang paling cocok digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh melalui lapangan. Yang keenam adalah untuk memastikan kebenaran data. Nah, data sosial itu sering sulit dipastikan kebenarannya. Kemudian dengan metode kualitatif ini, melalui teknik pengumpulan data secara triangulasi atau gabungan, karena dengan teknik pengumpulan data tertentu belum dapat menemukan apa yang dituju, maka ganti teknik lain, maka kepastian data akan lebih terjamin. Yang ketujuh adalah meneliti sejarah perkembangan. Sejarah perkembangan kehidupan seseorang tokoh atau masyarakat akan dapat dilacak melalui metode kualitatif, karena dengan menggunakan data dokumentasi, wawancara yang mendalam kepada pelaku atau orang yang dipandang tahu, maka sejarah perkembangan kehidupan seseorang itu dapat diketahui dengan jelas. Selanjutnya perlu diketahui juga nih untuk jangka waktu penelitian kualitatif. Nah, pada umumnya jangka waktu penelitian kualitatif ini cukup lama karena tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Iis Friani. Baiklah, saya Friani 571. Di sini saya akan membahas tentang bentuk rumusan masalah. Berdasarkan level of explanation suatu gejala
Maka secara umum terdapat 3 bentuk rumusan masalah, yaitu yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret suatu situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lain. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Rumusan masalah asosiatif dibagi menjadi 3, yaitu hubungan simetris, kausal, dan resiprokal. Nah, dalam penelitian kualitatif ini, seperti yang telah dikemukakan, rumusan masalah yang merupakan fokus penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke lapangan atau situasi sosial tertentu. Pertanyaan penelitian kualitatif dirumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang kompleks dalam kaitannya dengan aspek-aspek lain. Peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif pada tahap awal penelitiannya kemungkinan belum memiliki gambaran yang jelas tentang aspek-aspek masalah yang akan ditelitinya. Ia akan mengembangkan fokus penelitian sambil mengumpulkan data. Proses seperti ini disebut emergent design. Selanjutnya, poin D yaitu teori dalam penelitian kualitatif. Semua penelitian bersifat ilmiah. Oleh karena itu, semua peneliti harus berbeda teorinya. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Nah, dalam penelitian kuantitatif, jumlah teori yang digunakan sesuai dengan jumlah variabel yang diteliti. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik, jumlah teori yang dimiliki oleh peneliti kualitatif jauh lebih banyak karena harus disesuaikan dengan fenomena yang berkembang di lapangan. Peneliti kualitatif akan lebih profesional kalau akan menguasai semua teori, sehingga wawasannya akan menjadi lebih luas dan dapat menjadi instrumen penelitian yang baik. Peneliti kualitatif harus bersifat perspektif emi, artinya memperoleh data bukan sebagaimana seharusnya, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan atau sumber data. Oleh karena itu, penelitian kualitatif jauh lebih sulit dari penelitian kuantitatif, karena peneliti kualitatif harus berbekal teori yang luas sehingga mampu menjadi human instrument. Penelitian kualitatif lebih sulit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif karena data yang terkumpul bersifat subjektif dan instrumen sebagai alat pengumpul data adalah peneliti itu sendiri. Populasi dan sampel. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan social situation atau situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Teknik pengumpulan sampel, teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik. Teknik sampling ada probability sampling dan non-probability sampling.
Untuk non-probability sampling, yang pertama simple random sampling, kedua proportionate stratified random sampling, ketiga disproportionate stratified random sampling, keempat area sampling atau sampling menurut daerah. Dan untuk teknik sampling non-probability sampling ada yang pertama sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, snowball sampling. Nah, untuk pengertian dari probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberi peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota. Populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi sampel random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, area sampling atau sampling menurut daerah. Dan kedua, non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Tetapi, sampel ini meliputi sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, dan snowball. Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Seperti yang telah dikemukakan bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. F. Instrumen dan teknik pengumpulan data. A. Instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Menurut Nasution atau 1988, peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian. Dan kedua, penelitian sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. Ketiga, tiap situasi merupakan keseluruhan. Keempat, suatu situs yang melibatkan interaksi manusia, penelitian sebagai instrumen. Kelima, hanya manusia sebagai instrumen. Dan yang terakhir, dalam penelitian dengan menggunakan tes atau angket. B. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, angket. Teknik angket merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pertanyaan sebagai responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pernyataan tersebut. Dapat pertanyaan-pertanyaan dapat bersifat terbuka jika jawaban tidak ditentukan sebelumnya, sedangkan bersifat tertutup jika alternatif jawaban telah disediakan. Instrumen yang berupa lembaran daftar pertanyaan tadi dapat berupa angket ataupun skala. Kedua, wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung, seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun checklist. Dan ketiga, observasi. Teknik ini menurut adanya pengamatan dari peneliti, baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya. Keempat, tes. Untuk pengumpulan data yang sifatnya mengevaluasi hasil proses atas untuk mendapatkan kondisi awal sebelum proses. Teknik ini dapat dipakai, instrumennya dapat berupa soal-soal ujian atau soal-soal tes. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya yaitu proses analisis data. Yang pertama yaitu analisis data sebelum di lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Yang kedua yaitu analisis data selama di lapangan, model Miles and Huberman. Analisis data dan penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.
Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaannya lagi sampai tahap tertentu. Diperoleh data yang dianggap kredibel. Selanjutnya yaitu analisis data selama di lapangan model Sparley. Terdiri dari analisis domain, yaitu makin banyak domain yang dipilih, maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk penelitian. Yang kedua yaitu analisis taksonomi. Domain yang dipilih tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya. Selanjutnya yaitu analisis komponensial, yaitu mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Yang keempat yaitu analisis tema kultural, di antara mencari hubungan domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan, dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian. Selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Bila sampel penelitian reseptatif, instrumen penelitian valid dan reliable, cara pengumpulan dan analisis data benar. Pengujian validitas dan reliabilitas dalam pengujian keabsahan data. Metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Selanjutnya yaitu pengujian validitas dan reliabilitas. Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif memiliki perbedaan. Yang pertama terletak pada nilai kebenaran. Pada metode kualitatif, nilai kebenarannya terletak pada validitas internal, sedangkan pada kuantitatif terletak pada kredibilitas. Yang kedua yaitu penerapan. Pada metode kualitatif, penerapannya pada validitas eksternal, sedangkan pada kuantitatif transferability. Selanjutnya yaitu konsistensi. Pada kualitatif, konsistensinya pada reliabilitas, dan metode kuantitatifnya pada audibility. Pada aspek netralitas, metode kualitatif objektivitas, sedangkan kuantitatif dapat dikonfirmasi. Jadi, uji keabsahan data penelitian kualitatif meliputi uji validitas internal, validitas eksternal, dan reliabilitas objektivitas. Baiklah teman-teman, hanya itu hasil presentasi dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan, silakan pada sesi pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.